tahun 2017 itu transisi UTN ke UKM PPG. Jadi yang dinilai adalah 4 kompetensi: kepribadian, sosial, pedagogik, profesional. Tahun 2018 menjadi UKM PPG yang dinilai adalah 4 kompetensi: kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Dan UKM PPG tahun 2019 ini transisi dari 4 kompetensi dikonstruksi menjadi 7 CPL. Kemudian tahun 2020 hingga 2021 tetap 7 CPL dan pindah manajemennya ke GTK. Oke. Nah, prosedur UKM PPG. Nah, di sini mahasiswa PPG yang sudah tuntas mengikuti seluruh kewajiban atau program PPG. Jadi nanti akan diberikan surat keterangan dari UNJ gitu ya, bahwa Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan secara tuntas kegiatan PPG baru bisa mendaftar UKIN gitu. Kemudian diverifikasi datanya, kemudian mengikuti UKM PPG terdiri dari UP atau uji pengetahuan dan UKIN atau uji kinerja. Kemudian mengikuti UP atau UKIN setelah lulus baru mendapatkan sertifikat pendidik. Jika belum lulus, maka mengikuti UP atau UKIN pada periode seterusnya hingga selama masa studinya habis. Masa studi mahasiswa program profesi itu adalah maksimal 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu Bapak Ibu jika belum lulus pada tahun pertama, mudah-mudahan Bapak Ibu lulus semua ya. Jika belum lulus pada tahun pertama, maka bisa mengikuti pada gelombang berikutnya dan seterusnya hingga masa studi 3 tahun berakhir. Kemudian jadwal UKM PPG 2021. Jadi di sini ada 4 angkatan. Jika kalau UP-nya itu sudah diumumkan di angkatan 1 langsung diumumkan, maka angkatan 2 sudah tahu gitu dia lulus atau tidak, sedangkan jika dia tahu tidak lulus maka sudah bisa mengikuti angkatan kedua. Nah, kemudian angkatan kedua misalnya sudah ada pengumuman kelulusan, maka jika dia tidak lulus dia juga bisa mengikuti ke angkatan ketiga dan seterusnya gitu ya. Jadi persyaratannya dia sudah tahu dulu kelulusannya, jangan belum tahu terus ikut lagi. Ya. Jadi ini jadwal UKM PPG-nya UKIN untuk angkatan ke-1 16 hingga 21 Juli. Nah, jadi ada spare waktu 3 hari. UP-nya tanggal 24 hingga 25 Juli. Jadi ini Bapak Ibu selama 3 hari ini diharapkan Bapak Ibu bisa ngedrill ya. Tentang persiapan UP-nya. Sebenarnya dari sekarang Bapak Ibu harus sudah mempersiapkan. Karena kan kelulusan Bapak Ibu itu ditentukan dari passing grade 70. Passing grade 70 untuk apa aja? Untuk kegiatan PPG, untuk UKIN, dan untuk UP. Apabila di antara ketiganya ada yang kurang dari 70, maka Bapak Ibu tidak lulus. Tetapi jika semuanya itu minimal 70, PPG-nya 70, UKIN-nya 70, UP-nya 70, itu Bapak Ibu lulus gitu ya. Jadi dia tidak digabungkan Bapak Ibu ya. Kalau digabungkan kan ada yang 50 tapi ada yang 90 bisa digabungkan. Tapi ini tidak. PPG harus 70, UKIN 70, UP 70 gitu ya Bapak Ibu. Angkatan kedua, UKIN itu tanggal 16 hingga 20 Agustus, UP-nya 28 hingga 29 Agustus. Ini ada spare waktu lebih banyak di angkatan kedua nih. 8 hari. Nah, untuk angkatan ketiga 11 sampai 14 Oktober, tanggal 23 sampai 24 Oktober. UP-nya. Ini Bapak Ibu bisa ikut nih kalau misalnya mudah-mudahan sih lulus semua ya. Saya berharap 100% mahasiswa PPG 2021 angkatan 1 ini bisa lulus 100% ya Bapak Ibu. Dari sekarang Bapak Ibu harus berlatih terus gitu ya. Berlatih soal-soal HOTS yang ada di modul, dibuat sendiri, bekerja secara berkelompok, menulis soal HOTS, kemudian dibahas bersama-sama, seperti itu. Kalau bisa setiap hari gitu ya, bisa menggunakan Zoom gratisan ya Bapak Ibu. Jadi diusahakanlah berlatih soal terus, karena kalau tidak berlatih soal itu sulit. Kalau hanya menghafal atau hanya mempelajari itu sulit akan lulus gitu Bapak Ibu. Syaratnya adalah tiap hari harus belajar latihan soal, belajar modul, membahas secara berkelompok gitu ya Bapak Ibu mulai dari sekarang.
Kemudian angkatan ketiga nih UP-nya tanggal 23 sampai 24 Oktober. Angkatan keempat UP-nya tanggal 11 hingga 12 Desember. Kalau biasanya sih dari pengalaman tahun-tahun lalu yang tidak lulus, kebanyakan tidak lulus itu adalah di UP gitu ya. Karena ini kan computer based test ya. Jadi mungkin apalagi tahun lalu ya, tahun 2020 itu 50% lebih kita tidak lulus gitu. Dan itu bukan hanya di UNJ, terjadi di seluruh nasional. Dan mudah-mudahan untuk tahun 2021 ini tidak terjadi lagi ya Bapak Ibu. Nah kemudian kita lihat lagi, rincian kegiatan UKM PPG ini sebenarnya ada briefing penyelia. Ini tahapan 1 ya, kita fokus saja ke tahap 1, tanggal 15 Juli. Kemudian briefing mahasiswa nanti ada lagi tanggal 16 Juli. Ini briefing oleh penyelia ya Bapak Ibu. Jadi kita ada penyelia dari luar UNJ yang akan memonef gitu ya kegiatan UKIN di UNJ. Jadi briefing mahasiswa juga dilakukan oleh penyelia. Briefing penguji UKIN juga dilakukan oleh penyelia. Kemudian mahasiswa tahap 1 ini mulai mengisi portofolio tanggal 17 hingga 18 Juli. Kemudian melaksanakan UKIN praktek pembelajaran tanggal 19 Juli. Kemudian penyelia gabung pembelajaran, jadi sit-in. Jadi penyelianya itu minta link Zoom-nya dari Bapak Ibu pada saat UKIN gitu ya. Jadi kan UKIN praktek pembelajaran tanggal 19 Juli. Bapak Ibu menginformasikan link Zoom-nya gitu ya. Kemudian menginformasikan mungkin lewat website UKM PPG ya nanti ya. Kemudian nanti kan kita dengar briefing dari penyelia, kemudian penyelia gabung pembelajaran, artinya sit in dalam pembelajaran link Zoom yang sudah dikasih oleh Bapak Ibu. Kemudian tapi kan nggak semua mahasiswa di sit in kan oleh penyelia, mungkin dia akan memilih ada beberapa, mungkin 3 atau 4 mahasiswa yang kita pilih yang tidak terkendala jaringan lah ya. Kemudian upload link Google Drive. Nah ini kita merekomendasikan adalah di-upload videonya itu ke YouTube gitu. Kenapa? Karena kalau ke Google Drive itu kebanyakan dia sulit dibuka gitu ya, karena itu di private gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya lebih baik di-upload ke YouTube. Nah kemudian dilakukan penilaian portofolio dan video gitu ya pada tanggal 22 hingga 23 Juli. Kemudian wrap up penyelia UKIN tanggal 23 Juli. Tapi ini kan udah kita, ini bukan Bapak Ibu lagi ya. Kemudian UP tanggal 24 hingga 25 Juli. Oke. Penyesuaian UKIN PPG dalam jabatan 2021. Sekarang itu selain UKIN praktek pembelajaran ada UKIN portofolio. Nanti akan dijelaskan secara mendetail. Nah ini secara garis besar aja bahwa penyesuaian UKM PPG dalam masa pandemi itu UKIN disesuaikan dengan kondisi daerah di sekolah sendiri dan UP dilakukan di TUK LPTK terdekat. Ini akan diplotting oleh GTK. Misalnya Anda dari DKI Jakarta ya UP-nya ya kalau nggak di UNJ mungkin di UHAMK gitu ya, ada yang terdekat lah gitu. Kemudian untuk UKM PPG ini orientasinya adalah 7 CPL gitu ya, berbasis 7 CPL baik itu untuk uji kinerja maupun uji pengetahuan. Nah kalau untuk uji kinerja itu yang dinilai adalah praktek pembelajaran dan portofolio. Uji pengetahuan dengan computer based test ya. Nah, untuk penilaian UKIN praktek pembelajaran yang dinilai adalah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang diupload gitu ya ke website UKM PPG gitu ya. Kemudian dan video praktek pembelajaran yang diupload ke YouTube. Jadi linknya ya yang diberikan. Kalau rencana pelaksanaan pembelajaran mungkin juga yang diberikan link Google Drive-nya. Nanti bisa dijelaskan nanti pada akhir sesi oleh Pak Dudung ya tentang teknis UKIN. Kemudian penilaian UKIN portofolio ini juga acuannya 7 CPL.
Nah, penilaiannya adalah portofolio. Nah, ini berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun 2020 yang dinilai adalah 2 tahun sebelum PPG dan PPG itu sendiri. Nah, tahun ini ada kebijakan dari Panitia Nasional UKM PPG bahwa yang dinilai hanya 3 tahun sebelum, PPG. Jadi lebih 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 mundur ke belakangnya setahun. Kenapa? Karena, karya PPG itu tidak bisa dinilai. Karya PPG tidak bisa dinilai karena karya PPG itu sudah dinilai di dalam kegiatan PPG, sehingga kalau dinilai lagi kan terjadi double counting gitu ya. Nah, kemudian kita lihat, eee, ini ada penilaian UKIN ini semuanya terintegrasi dengan sistem. Ini dilakukan oleh tim IT, Panitia Nasional UKM PPG, penilaian dengan sistem. Ini ada penilaian praktek pembelajaran, penilaian portofolio, ini semuanya terintegrasi dengan sistem UKM PPG. Nah, inilah yang akan menentukan kelulusan Bapak Ibu. Nah, instrumen UKIN praktek pembelajaran ini instrumen yang menilai rancangan pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu RPP dan instrumen untuk menilai pelaksanaan pembelajaran. Yang dinilai adalah video pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu yang durasinya 30 sampai 40 menit yang diupload ke YouTube dan linknya diupload ke website UKM PPG gitu ya Bapak Ibu. Nah, distribusi capaian pembelajaran UKIN praktek pembelajaran ini 7 CP tadi yang udah dijelaskan, baik RPP maupun praktek pembelajaran. Yaitu CP1 adalah tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona, CP2 merumuskan indikator capaian pembelajaran, CP3 menguasai materi ajar atau advanced materials, CP4 merancang pembelajaran atau technological, pedagogical, and content knowledge, CP5 melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, CP6 mengevaluasi masukan, proses, dan hasil, dan CP7 pengembangan diri atau PTK. Kita lihat lagi, ruang lingkup penilaian UKIN praktek pembelajaran adalah ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran. Kemudian, apakah proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan sesuai dengan RPP-nya? Kemudian apakah Bapak Ibu menguasai bahan ajar? Kemudian ada nggak kualitas interaksi antara siswa dengan siswa, juga siswa dengan guru. Kemudian ketepatan Bapak Ibu dalam menggunakan media atau alat bantu pembelajaran. Kemudian ketepatan perlakuan Bapak Ibu kepada siswa yang menunjukkan apakah gini ya, perlakuan yang tepat kepada siswa yang menunjukkan perilaku tidak semestinya. Jadi kalau ada siswa yang berperilaku tidak semestinya, apa yang Bapak Ibu lakukan gitu. Kemudian kemampuan melakukan evaluasi dan umpan balik di akhir proses pembelajaran. Nah, pengkondisian UKIN praktek pembelajaran PPG dalam jabatan, UKIN praktek ini dilaksanakan di dalam konteks kelas real atau real teaching, bisa daring, bisa luring, disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Dikoordinasikan oleh LPTK, tempatnya di sekolah Bapak Ibu, perangkat pembelajarannya berasal dari hasil lokakarya yang direvisi. Nah, ini baru dapat arahan ya dari Panitia Nasional. Perangkat pembelajaran UKIN itu kan harus baru, materi baru. Tapi sebenarnya materi dari PPL boleh nggak? Boleh, tapi yang sudah direvisi atau disiapkan secara khusus materi baru. Jadi boleh dari PPL tapi sudah direvisi, sudah dimodifikasi sehingga berbeda dengan yang ada di PPL. Atau bisa juga RPP yang perangkat pembelajaran yang benar-benar baru. Itu Bapak Ibu bisa menyesuaikan saja. Kemudian rambu-rambu penilaian UKIN ini yang mengembangkan adalah Panitia Nasional UKM PPG. Nah, lembar penilaian itu yang mengembangkan juga sama Panitia Nasional UKM PPG dalam format tersendiri sesuai rambu yang sudah ditetapkan. Peserta melaksanakan UKIN sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi jangan curang gitu ya. Jangan merekam sebelum jadwal yang sudah ditetapkan. Peserta harus membuat video dan menyiapkan linknya gitu ya. Link video dari YouTube tadi yang sudah diupload ya. Nah, tata tertib pelaksanaan UKIN pada bagian awal video, peserta harus menunjukkan kartu peserta. Di dalam praktek pembelajaran, peserta harus memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kemudian video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran, terdiri dari kegiatan awal, inti, dan penutup.
Kemudian video pembelajaran UKIN dibuat setelah pelaksanaan PPL 2. Sesudah pelaksanaan PPL 2 dengan menampilkan waktu real perekaman, yaitu tanggal, bulan, dan jam. Kan akan ditentukan kapan harus dilaksanakan praktek pembelajaran ini. Jadi jangan melakukan kecurangan karena ini akan berakibat ketidaklulusan Bapak Ibu ya. Tugas peserta atau mahasiswa, nah peserta mengunggah RPP ke dalam sistem UKIN. Peserta mempraktekkan pembelajaran daring atau luring ya. Kemudian dalam durasi 2 JP. Nah, sesuai dengan jadwal UKIN yang sudah ditentukan oleh Panitia Nasional UKM PPG. Nah, peserta itu merekam praktek pembelajaran. Nah, kemudian diedit. Videonya itu menjadi durasinya 30 sampai 40 menit. Minimal memuat kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian peserta membuat tautan atau link video pembelajaran dan memastikan bahwa tautan itu bisa diakses. Nah, biasanya kalau di YouTube itu jelas bisa diakses gitu Bapak Ibu. Kalau di Google Drive suka-suka itu bersifat private gitu. Nah, itu yang nggak bisa diakses oleh orang lain. Tautan diisikan ke form pendaftaran UKIN, UKM PPG di dalam sistem. Kemudian peserta mengunggah fakta integritas bermaterai dengan form yang disediakan oleh Panitia Nasional UKM PPG ke dalam sistem UKIN. Kemudian RPP, portofolio, video pembelajaran, dan fakta integritas diunggah selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan penilaian UKIN. Nah, ketentuan tambahan, penilaian RPP, video pembelajaran, dan portofolio ini dilaksanakan secara serentak oleh seluruh penguji pada hari yang sudah ditetapkan oleh Panitia Nasional. Jadi Bapak Ibu, diusahakan sesegera mungkin. Kenapa? Karena kita kan diberikan waktu, jadwal misalnya jadwal menilai mahasiswa A sampai D ini pada tanggal sekian. Nah, itu harus dilakukan pada tanggal sekian, tidak boleh pada tanggal besoknya gitu. Nah, ini yang harus diketahui oleh mahasiswa. Seorang penguji maksimal melakukan pengujian untuk 4 orang peserta dalam 1 hari. Perhitungan nilai UKIN ini diproses melalui sistem aplikasi Panitia Nasional UKM PPG. Nah, nilai akhir UKIN ini akan ditampilkan setelah kedua penguji mengunggah nilai melalui sistem. Nah, hasil penilaian UKIN akan diunggah ke dalam sistem, yaitu lamannya adalah http://ukmppg/kemdikbud.go.id ya. Nah, monitoring dan evaluasi. Monef ini dilakukan oleh penyelia. Jadi kita UKIN itu ada Monefnya dari luar UNJ. Seorang gitu ya, seorang dosen misalnya dosen ditunjuk oleh Panitia Nasional ini, mereka mengamati, memantau, mengawal keterlaksanaan proses UKM PPG ini, terutama berkaitan dengan kesesuaiannya dengan rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Jadi tingkat utama Monef ini adalah untuk mengukur dan mengetahui tingkat ketercapaian tujuan UKM PPG yang telah ditetapkan, serta memperoleh masukan untuk perbaikan secara berkelanjutan. Jadi sasaran Monef ini mencakup input, proses, dan output. Peserta nanti diminta untuk memberikan feedback pelaksanaan ujian dengan mengisi kuesioner. Nah, jawaban kuesioner ini tidak akan mempengaruhi skor penilaian UP dan UKIN peserta. Umpan balik dikelola oleh Divisi Penjaminan Mutu Panitia Nasional UKM PPG untuk dianalisis dan hasilnya digunakan untuk memperbaiki penyelenggaraan UKM PPG selanjutnya. Nah, apakah bisa terjadi penundaan atau pembatalan UKIN? Bisa saja jika terjadi gangguan kondisi atau keadaan force major seperti bencana alam, internet yang tidak dapat diakses beberapa hari di suatu daerah. Kemudian bisa juga ditetapkan penundaan ini oleh Panitia Nasional berdasarkan usulan koordinator UKIN. Jadi nanti kalau ada apa-apa lapor gitu ya. Nanti koordinator UKIN mengusulkan kepada Panitia Nasional agar dilakukan penundaan atau pembatalan UKIN terhadap mahasiswa tersebut. Nah, mekanisme penundaan atau pembatalan UKIN sebelum pelaksanaan UKIN atau individu, pembatalan sebagai peserta UKIN dilakukan paling lambat H-5 sebelum 5 hari sebelum pelaksanaan UKIN, hari pertama. Nah, prosedurnya peserta membuat usulan kepada penanggung jawab UKM PPG LPTK asal. Nah, LPTK asal meneruskan usulan pembatalan ke Panitia Nasional. Sebelum atau saat pelaksanaan UKIN. Nah, LPTK bisa mengajukan usulan pembatalan dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Ibu. Nah, ini pelanggaran dan sanksi peserta ringan, sedang, dan berat.
Kalau ringan misalnya peserta tidak menunjukkan identitas saat awal video. Ini diberi sanksi, peserta menandatangani berita acara pelanggaran. Sedang jika ia melanggar tata tertib ujian, sanksinya peserta membuat pernyataan, peserta menandatangani berita acara, dan peserta dinyatakan tidak lulus dan bisa mengikuti UKIN berikutnya. Berat, melakukan kecurangan, peserta membuat pernyataan, menandatangani berita acara pelanggaran, dan peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak bisa mengikuti UKIN pada satu periode berikutnya. Jika pelanggaran dilakukan oleh institusi, maka institusinya tidak boleh menyelenggarakan UKM PPG. Nah, kelulusan UKM PPG. Kelulusan UKM PPG peserta itu ditentukan oleh dua, kelulusan UKIN dan UP. UKM PPG ini menggunakan penilaian acuan patokan, yaitu passing grade-nya adalah 70 dengan skala 0 sampai 100. 70 saja Bapak Ibu bisa lulus gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu sulit itu Bapak Ibu. 70 harus termotivasi nih Bapak Ibu untuk lulus walaupun dengan nilai 70, nggak masalah. Yang penting lulus ya Bapak Ibu. Kelulusan UKM PPG ditetapkan pada rapat pleno panitia nasional. Nah, mahasiswa yang belum mencapai 70 diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang lagi, masih dalam batas masa studi PPG 3 tahun. Jenis instrumen UKIN praktek pembelajaran yang ada 8. Pertama, pendidikan guru PAUD, yang kedua PGSD, yang ketiga bidang studi di SMP atau SMA, yang keempat bidang studi di SMK, BK, PLB, PJOK, seni budaya. Gitu ya. Jadi kalau kimia, biologi, matematik itu bahasa Indonesia itu masuknya di bidang studi di SMP atau SMA gitu ya. Kalau tata busana masuknya bidang studi di SMK. Ya, demikian. Ya, demikian paparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Profesor Dr. Arita Marini Messi yang sudah membuka dan memaparkan apa saja yang harus disiapkan dan yang akan dilakukan para mahasiswa PPG sekalian ketika proses